الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد نبي الأمي وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال جل وعلا بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعد آيات ربك يوم يأتي بعد آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة إذا خرجنا لم ينفع نفسا إيمانها lam takun amanat min qablu ad-dajjal wad-dabba wa tulu asy-syamsi min maghribiha. Hadis sahih riwayat Muslim. Ikhwani akhwat rahimakumullah, usini wa usikum bittaqwallah kama qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bittaqwallah fa inna ra'sul amal. Alhamdulillah summa alhamdulillah, Allah kembali mempertemukan kita. Mudah-mudahan pertemuan ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka membina ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tiada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali dibangun di atas ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang membina ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak di atas ilmunya yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketakwaan yang begitu akan mardud di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kecenderungan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa didasari oleh ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, maka ketakwaannya itu akan membuat satu jalan yang salah dalam rangka membina ketakwaan itu sendiri. Ikhwan rahimakumullah, salah satu wasilah untuk mendapatkan ilmu adalah menghadiri majelis ta'lim. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat kehadiran kita ini dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Rahmatullah, kita melihat dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya manusia ini menunggu ima kematiannya apa ima kehancuran kehidupan manusia. Dan yang paling awal dan setiap manusia pasti akan merasakannya, yakni adalah kehadiran al-maut. Meskipun kita tidak menghadiri kiamat al-kubra, tapi kiamat al-sughra kita pasti akan menghadapinya. Al-khuwaisatu amma ahadikum al-khuwaisa ahadikum, sebagaimana hadis sebelumnya. Jadi yang pertama dan harus kita takutkan adalah datangnya al-maut sebelum kita menyiapkan segala bekal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada bekal yang paling kokoh di sisi Allah Subhanahu wa taala, fa inna khaira zadid at-taqwa.
Tidak ada bekal yang paling kokoh di sisi Allah Subhanahu wa taala ada seorang hamba kecuali bekalnya adalah takwa. Ulama salaf itu menjelaskan kepada kita, seandainya satu amal ibadah kita saja diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah cukup memasukkan kita ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak perlu banyak amalnya, tetapi kualitas amal. Sebelum kita membanyakkan amal, tetapi kita harus membangun kualitas amal. Karena katanya ulama salaf, cukup satu amal saja kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal seorang hamba kecuali dilandasi dengan takwa kepada Allah. Jadi pondasi amal itu harus takwa kepada Allah. Sehingga hadis Rasulullah, alaikum bittaqwallah, wajib atas kalian bertakwa kepada Allah, fa innaha ra's kulli amal. Karena takwa ini adalah pondasinya amal. Kalau nggak ada takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas amal yang kita lakukan, amal tadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadu billah. Makanya sekarang kita mulai terus-menerus untuk membina takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu dua urusannya, cuma dua aja. Kuncinya cuma dua saja. Apa? Al-ikhlas wa shawab. Al-ikhlas memurnikan kita, ibadah kita kepada Allah, niatannya kita atur untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua as-shawab adalah apa? Benar di sisi Allah dengan syariat Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa insyaallah amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ikhwan rahimakumullah, sedikit saya gambarkan di sini satu satu fenomena ya, yang digambarkan. Kita ini sedang menantikan peristiwa besar ya. Kalau kita dalam kajian kemarin itu ya, itu kita sedikit refleksi ya, bahwa peristiwa-peristiwa yang kita kaji itu sudah hampir, yang terjadi pada umat manusia ini hampir-hampir, yang betul lah para ulama mengatakan ini kita ini sudah di sesi akhir, hampir-hampir akhir. Saya Yusuf itu menjelaskan dalam disertasi Ummul Qura-nya, dia mengambil gelar doktoral di Ummul Qura Mekah, tentang judulnya Alamatus Sa'ah, tentang tanda-tanda kiamat. Dari sekian puluh tanda-tanda Alamatus Sughra itu hampir, kata beliau, semuanya sudah selesai semuanya sudah. Alamatus Sughra sudah selesai, dan kita sekarang ini sudah masuk ke tanda yang disebut sebagai Asratus Sa'ah, masuk sudah. Kita ini sudah masuk ke dalam satu asratus, tanda-tanda Asratus Sa'ah, tanda-tanda penghantar untuk menuju munculnya tanda-tanda besar, dan sedang berjalan ini terus. Alamatus Syam, tanda-tanda yang terjadi di Syam hari ini. Kemudian tanda-tanda yang sekarang sedang terjadi di Jaziratul Arab, di Makkahul Mukarramah dan sekitarnya, sedang berlangsung hari ini. Fenomena yang terjadi hari ini, kalau kemarin tahun baru Januari itu ya, semua di sini lagi mendengungkan apa? Kaum muslimin Indonesia, alhamdulillah, summa alhamdulillah, sudah mempunyai satu wahyu atau kefahaman bahwa melaksanakan atau menghidupkan malam tahun baru itu adalah fitnah, bentuk daripada talbisnya iblis, bentuk daripada penyerupaan kita terhadap orang-orang kafir. Alhamdulillah, saya lihat di grup-grup WA, di Telegram itu semua sudah hampir memahami hal itu. Dan alhamdulillah kemarin juga nggak ada terjadi hiruk pikuk kan, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Itu alhamdulillah, itu satu kemenangan dari kita kaum muslimin. Tetapi justru sebaliknya terjadi besar. Ketika kaum muslimin Indonesia sudah surut ke belakang meninggalkan itu, justru yang terjadi sekarang Jaziratul Arab sedang memulai pesta besar-besarannya.
Ya. Jadi pesta luar biasa, pesta kembang api. Bahkan kemarin itu mengundang penyanyi-penyanyi Abnaud Dajjal, ya kan? Di pesta menyambut tahun baru. Luar biasa. Bahkan para ulama di sana, ulama-ulama yang masih setia dengan din Allah Subhanahu wa taala, itu mereka menangis. Mereka bisa heran gitu, takjub melihat orang-orang syabab di Jaziratul Arab itu bisa tiba-tiba muncul seperti itu. Ribuan, puluhan ribu berubah, yang dulunya kesannya Masya Allah, sekarang berubah menjadi liar. Mereka sudah hilang batasan-batasan aurat, sudah hilang batasan-batasan antara muhrim dan bukan muhrim, sudah hilang semuanya. Bahkan sekarang mereka itu sudah, ya Allah, sekarang di Saudi itu sudah ada acara yang namanya yang jadi kalau di sini disebut modernisasi agama lah, gitu lah. Tiap hari, tiap minggu didengungkan, ada live di TV. Modernisasi agama itu. Jadi beragama tanpa ikatan, begitu. Tanpa ikatan syariat. Maunya sendirilah membangun agama kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita sendiri. Maunya terserah lu sudah. Mau apa saja bisa. Pokoknya kita menyembah Allah yang ada di langit. Begitu. Kejadian di Saudi Arabia itu fenomena besar. Kejadian di Syam tempo hari juga fenomena besar. Itu asratus sa'a yang sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kalau asratus sa'a sudah sampai Jaziratul Arab, itu maknanya sudah pada fitnah yang padang puncak. Karena lingkaran din ini puncaknya adalah di Jaziratul Arab. Kalau fitnah riba di Indonesia sudah biasa, itu ya, lama ya. Kalau fitnah riba sudah masuk Jaziratul Arab, berarti itu sudah puncaknya fitnah riba. Zina, kalau di luar Jaziratul Arab biasa, kalau masuk Jaziratul Arab jadi fitnah yang puncak. Terutama di sekitar dua kota Haramain itu. Bahkan mereka sudah sekarang ini sudah nggak tertahan lagi untuk bahasa kita itu menghinakan dua al-haram. Mereka sekarang bisa pentas fashion show di Madinah. Ya telanjang lah, namanya fashion show. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ikhwan rahimakumullah, fitnah al-malahim ya. Saya sedikit buat diagram sedikit ya. Ini flowchart untuk mendudukkan sedikit. Meskipun nanti ini saya jelaskan sebelumnya bahwa 10 tanda besar itu adalah ini keliru ini. Sebentar. Di antara 10 tanda besar itu ya, tanda.
Di antara 10 tanda besar itu adalah yakin kemunculannya adalah 10 itu. Namun sebelumnya sudah dijelaskan bahwa urutan keluarnya tanda 10 itu bagian daripada ijtihadnya para ulama, mendekatkan dengan korina-korina dan kajian-kajian yang menyelimuti sekitar kemunculan peristiwa 10 itu, 10 hal itu. Wa'alaikumullah, yang sedang terjadi dan merupakan alamatus sa'ah, asratus sa'ah, yakni al-malahim. Yang pertama itu ya. Al-malahim ini al-lahm. Al-malahim ismul makan ya. Dari wazan lahm. Lahm itu daging. Daging ya. Lahm itu daging. Pecahan-pecahan daging yang berserakan saking banyaknya. Disebut malahim. Artinya apa? Dengan sangat murahnya daging-daging kaum muslimin itu tercabik-cabik. Di mana sekarang? Yang paling terakhir di India, Kashmir, India, Palestina, mana lagi? Myanmar, Palestina, terus Syria, mana lagi? Hampir negeri-negeri kaum muslimin semuanya daging kaum muslimin tercabik-cabik. Di mana saja. Sangat murah harganya. Enggak ada yang bela. Itulah. Peristiwa ini terus al-malahimnya terus merupakan prolog daripada kejadian-kejadian besar menuju alamatul kubra. Sampai puncaknya adalah terwujudnya khilafah fi Baitul Maqdis. Al-malahim ini. Sekarang di Syam itu ruwet terus itu. Terus saja ruwetnya Syam itu enggak selesai sampai sekarang. Jadi kaum muslimin di sana itu di satu kota ya, di Homs itu dihabisin, nggak ada yang protes meskipun yang dijatuhkan di sana zat kimia, istilah itu alat-alat perang yang tidak disetujui oleh Dewan Keamanan PBB saja nggak ada yang protes. Harganya kaum muslimin karena murah sekali, nggak ada yang nolong kecuali kaum muslimin sendiri. Itu pun kalau mau nolong sekarang juga bermasalah. Jadi memang itulah keadaan kaum muslimin. Sangat murah sekali. Dan memang membahayakan kondisi kaum muslimin ini di era ini. Dimulai daripada fitnatul ahlas, kemudian menuju fitnatul apa? Harjan wa harban, pembunuhan dan pengusiran. Kemudian fitnah ad-duhaima. Sekarang ini sudah masuk pada fitnah ad-duhaima. Yang ujung dari fitnah ad-duhaima itu adalah munculnya Dajjal. Berlangsung selama 12 tahun fitnah ad-duhaima itu. Hadisnya kajian pertama sudah kita jelaskan. Pada masa fitnatul rabi'ah itu 3 di dalam fitnatul rabi'ah itu. Yang ujungnya semua akan mengantarkan kita kepada kekufuran. Fitnatul duhaima itu. Fitnatul ahlas, fitnatul harban wal harjan, kemudian fitnatul duhaima. Fitnatul sarra. Sarra itu adalah harban wa harjan. Kemudian fitnatul duhaima. Yang ujungnya adalah keluarnya Dajjal. Ikhwan rahimakumullah. Kemudian kita nanti setelah itu ya masuk kepada peristiwa besar pertama, alamatul kubra pertama yang namanya ad-dukhan. Kemarin sudah kita jelaskan dari 10 tanda itu yang disebutkan Rasulullah SAW seperti kharazatul mandumat, seperti biji-biji manik-manik yang disambung dengan tali itu ya, ala nizam. Kemudian kalau ini terlepas, maka terlepas semua biji-bijian itu dengan cepat dan berurutan. Itulah 10 tanda itu. Keluarnya cepat dan berurutan. Yang paling pertama, ini sudah saya gambarkan sedikit adalah ad-dukhan. Kata Ibnu Abbas, ad-dukhan tidak akan keluar kecuali setelah keluarnya najmu dzuna. Keluarnya bintang berekor atau bahasa kita komet yang akan menghantam bumi wilayah bagian di timur. Timurnya mana? Kemarin sudah jelaskan ya. Ini mindsetnya harus dirubah mulai sekarang. Kalau bilang timur itu mesti dari
Atlantik, jangan mau Pasifik. Atlantik, batas timur paling timur itu adalah Atlantik. Kemudian geser ke barat sampai ketemu lagi di Atlantik, badal Maghrib, badal setelah Maroko. Jadi mulai Amerika, sebelah timur itu sisi Amerika, benua paling timur, paling barat adalah Maroko. Itu mindset kita. Jadi kalau nanti merefleksikan hadis-hadisnya gampang. Kalau enggak salah terus nanti. Nanti kalau saya bilang Maghrib, antum Maghrib itu Amerika kan itu kan. Paham maksudnya? Kalau antum pakai mindset yang sekarang, saya bilang Maghrib, itu Maghribnya di mana? Di Amerika. Coba lihat apakah ada matahari terbenamnya di Amerika? Enggak ada. Matahari terbenamnya di Atlantik kalau dari ke bumi itu tenggelamnya. Munculnya dari situ nanti ke Amerika. Cuman kita ini mindsetnya berubah, supaya waktu kita berubah, wacana tempat berubah, geografinya berubah semua. Dan semuanya ada hajat. Mereka itu membangun hajat, kemudian membuat narasinya gitu loh. Termasuk ilmu pun dirubah. Kita ikutan. Ya itulah. Itu sunnahnya mereka memang. Kita akan mengikuti sunnah mereka. Kalau dukhan sudah terjadi, yang awalnya adalah merupakan hantaman daripada meteor yang menyebabkan balaun syadid, musibah yang sangat besar di wilayah timur, itu akan terjadi dukhan. Kemudian setelah dukhan terjadi pembenaman di timur dan barat. Tadi ya karena dukhan tadi, karena komet tadi menyebabkan pembenaman di timur. Kemudian kenapa saya sebutnya di barat? Barat ini Maghrib itu adalah di Syam. Jadi tidak akan muncul Sufyani atau pasukan yang akan memerangi, pemimpin pasukan yang akan memerangi Al-Mahdi kecuali setelah pembenaman di wilayah barat. Dan pembenaman di wilayah barat itu terjadi di Harasta, di Damaskus, yang menyebabkan Masjid Putih tempat turunnya Nabi Isa alaihissalam itu sebagian daripada masjidnya roboh di barat. Kemudian muncul Al-Mahdi. Al-Mahdi itu tanda alamatus sa'ah, asratus sa'ah, tapi bukan tanda kubro, tapi dia keluarnya badal dukhan itu. Kemudian perang melawan Jaziratul Arab. Ketika Al-Mahdi muncul, pasti dianggap sebagai bughad. Ya kan? Kalau Al-Mahdi muncul, itu dianggap sebagai bughad. Bughad itu apa? Bukan pemerintah. Pemberontakan, begitulah. Dianggap pemberontakan terhadap pemimpin yang saat itu di Jaziratul Arab. Maka terjadilah peperangan di Jaziratul Arab. Kemudian setelah peperangan Jaziratul Arab, Al-Mahdi ketika muncul di Bai'ah di Ka'bah itu, beberapa saat berikutnya pasukan dari arah Syam ya, yang dalam tanda kutip penamaannya tidak para ulama penamaannya itu berbeda pendapat, tetapi hakikatnya adalah benar, yakni As-Sufyani itu. Pasukan dari Sufyan ini menyerang Al-Mahdi. Menyerang Al-Mahdi di Jaziratul Arab, di Mekah. Maunya menyerang ke Mekah, tapi ketika perjalanan dari Madinah ke Mekah, mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terjadilah pembenaman di bumi Jaziratul Arab, pembenaman ketiga. Kan pembenaman itu 3 kali. Khassa fil Masriq, wa khassa fil Maghrib, wa khassa fil Jaziratul Arab. Pembenaman di bumi bagian timur, pembenaman bumi di bagian barat, dan penenggelaman bumi di Jaziratul Arab, yakni di Ardul Baida, di antara Madinah dan Mekah. Kemudian setelah itu Al-Mahdi perang melawan Persia. Persia hari ini siapa hakikatnya? Iran.
Syiah dan bala tentaranya dan koalisinya. Kemudian nanti kita setelah berhasil memerangi Persia, itu nanti kita akan berperang melawan Romawi. Jadi menaklukkan Konstantinopel. Sekarang Konstantinopel di mana? Turki. Nah ini kan ada pertanyaan juga ini. Padahal sekarang ini Turki Muslim, tapi dalam kaitan hadis Asratus Sa'ah, Konstantinopel itu dikuasai oleh orang bangsa Rom. Berarti ada dua logika, ada nalar yang dimainkan di situ. Imma Turki akan bergabung dengan koalisi Rom, atau Turki akan dikalahkan, diperangi oleh Rom sebentar lagi. Kan begitu. Untuk memenangkan narasi ini, narasinya Rasulullah kan paling benar. Kalau ada 10 narasi Rasulullah adalah yang paling benar. Bahwa Konstantinopel nanti akan dikuasai oleh orang-orang Romawi. Meskipun sekarang hakikatnya adalah Muslim. Jadi harus dimainkan narasinya. Kalau tidak dikuasai Romawi, berarti ada sebentar lagi ada peperangan besar yang akan mengalahkan Turki, sehingga Turki dikuasai oleh orang-orang kafir Nasrani. Atau sebaliknya, Turki bergabung dengan orang-orang Romawi. Begitu logikanya. Wallahu a'lam. Nanti kita lihat terjadinya kayak apa. Kan kita tidak bisa mendahului kejadian ini. Belum terjadi soalnya. Kemudian berikutnya Al-Malhamah Al-Kubra. Peperangan antara orang-orang Al-Mahdi dan pasukannya dengan orang-orang Romawi di Dabik dan Amak di daerah Syam, yang nanti akan melahirkan penaklukan Konstantinopel. Yang berikutnya ada penaklukan Ankara. Ankara itu kalau dalam bahasa hadis itu apa ya? Kemudian setelah muncul penaklukan Konstantinopel, muncul Dajjal. Ketika kaum muslimin, panglima saat itu membagikan ghanimah, ya, ghanimah, saat itu ghanimahnya tidak dihitung lagi sudah, saking banyaknya, nggak harus dihitung. Jadi langsung disekrop, pakai atros, pakai perisai, ambil gitu. Ketika sedang membagi ghanimah pada saat itu, ada seseorang, yakni syaitan, ya, syaitan berteriak di tengah-tengah pasukan kaum muslimin bahwa Dajjal telah muncul di kampung-kampung kaum muslimin. Saat itu muncul. Kemudian Dajjal merajalela dengan fitnahnya, yang puncaknya adalah nanti akan terbunuh dan diperangi oleh Al-Mahdi dan koalisi antara Al-Mahdi dan Nabi Isa alaihi salam di pintu Lut, yakni Baitul Maqdis, Palestina. Kemudian peperangan dengan bangsa Yahudi. Nah, ini. Terus bagaimana orang-orang Israel itu kok bisa tenang ketika ada peperangan di Jaziratul Arab, di pembebasan Palestina, khilafah di Baitul Maqdis ada, tapi kok Israel enggak komentar gitu bahasanya gitu. Tadi kan sudah gitu ya. Nah, ini ada dua kemungkinan ini. Makanya kalau kita ikut kajian mereka, ya, mereka itu menganggap orang-orang ortodoks Yahudi itu menganggap orang-orang Israel itu bukan Yahudi. Mereka itu orang-orang murtadnya Yahudi, orang-orang sekulernya Yahudi. Sedangkan orang-orang ortodoksnya Yahudi sekarang di mana? Kalau dalam bahasa hadis, pasuk Dajjal ketika keluar akan didukung oleh 70.000 pasukan Yahudi ortodoks. Dari mana munculnya? Di Isfahan. Isfahan di mana? Di Iran. Di Iran. Jadi pasukan 70.000 itu keluarnya bukan dari Israel, tapi dari Iran. Makanya katanya Robert Kahane itu pendeta ortodoksnya bangsa Yahudi, orang Yahudi, agama Yahudi. Dia mengatakan orang-orang yang ada di Israel, orang Yahudi yang ada di Israel itu bodoh.
dengan mendirikan negara Israel. Karena apa? Mereka sedang mendekatkan dirinya kepada kematian dan kehancuran mereka sendiri. Orang-orang ortodoks Yahudi tidak tinggal di Israel, justru malah mereka keluar dari Israel sekarang ini. Jadi yang ada di sana itu orang-orang sekuler, bahasanya mereka. Sehingga orang Yahudi nanti ini adalah 70.000 dari pasukannya dan Dajjal. Kemudian nanti setelah Yahudi dikalahkan, kaum muslimin menaklukkan Roma. Jadi kan yang Konstantinopel sudah ditaklukkan, Roma belum. Bizantium Romawi Timur dengan Romawi Barat. Romawi Timur adalah Turki, Konstantinopel. Romawi Barat adalah Roma Vatikan sekarang ini, Roma. Kemudian diikuti dengan berikutnya peperangan dengan bangsa Turk. Nah ini yang paling dekat kita ini dengan bangsa Turk ini fenomenanya. Kemudian Kirman. Ini sama juga bangsa Turk juga, tapi pecahannya. Bangsa Huz juga sama bangsa Turk. Kemudian Sindhi wal Hindi. Sindhi wal Hindi itu Pakistan dan India. Kita berperang di situ. Kaum muslimin melakukan peperangan dengan mereka. Setelah kaum muslimin memerangi mereka dan menang, ya, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kemunculan Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj ini makhluk manusia ya. Tetapi memang ini mereka ini rasial sekali. Bahasanya begitu. Tidak butuh, musuhnya adalah manusia. Jadi tidak akan memandang agama. Tidak akan memandang agama lagi. Semua manusia yang ditemukan oleh mereka akan dibunuh. Jadi kaum muslimin yang sudah mulai kembali kepada negeri-negeri mereka, ya, tiba-tiba dikejutkan dengan munculnya Ya'juj Ma'juj. Ya ini fitnah yang puncak terhadap kaum muslimin, pembunuhan. Munculnya Ya'juj Ma'juj. Kalau kita mau kaji nanti ya, jumlah Ya'juj Ma'juj itu dibandingkan manusia itu 1:1000. Jadi ini kalau kita nggak bisa nalar lah begitu. Nalar kita nggak cukup masalahnya gitu. Karena kita percaya kepada al-ghaib. Kalau kita nggak percaya al-ghaib memang sulit ya, buat nalar mesti akan salah. Kemudian setelah Ya'juj Ma'juj nanti dikalahkan oleh doanya Nabi Isa alaihissalam, ya. Jadi tidak ada yang bisa mengalahkan Ya'juj Ma'juj kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi peperangan dengan mereka nggak berguna. Jumlahnya nggak banding masalahnya. Apalagi perangnya waktu itu perang tanding kan itu. Zamannya perang tanding, nggak pakai nuklir. Perangnya dengan tombak dan panah dan pedang. Sakuat-kuatnya manusia, kalau 1:1000 ya keok. Iya kan? Iya kan? Ketika kita menghadapi musuh 1000 orang sendirian ya keok, bukan kalah teknik. Staminanya habis. Seribu banding 1 masalahnya. Sehingga ketika itu Nabi Isa alaihissalam dengan sebagian kaum muslimin naik ke atas gunung Bukit Tur Sina, ya ini dengan takdir Allah Subhanahu wa taala mereka nggak kelihatan. Di situ ada ibrohnya di situ. Beberapa tempat perlindungan dari Ad-Dajjal ada juga beberapa tempat perlindungan dari Ya'juj Ma'juj. Di antaranya salah satunya adalah Bukit Tur Sina. Ketika Nabi Isa berjalan berada di atas gunung Bukit Tur Sina itu bersama beberapa kaum muslimin, Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ulat ya, semacam ulat yang dilemparkan kepada mereka sehingga tidak ada Ya'juj Ma'juj kecuali pasti kena. Wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama.
Ini prinsipnya begitu. Kalau Allah yang melempar pasti kena, dan 1 banding 1 gitu. Seperti perang Badar kan begitu kan? Rasulullah begitu ngambil pasir, diperintahkan ngambil pasir oleh Allah, ngambil pasir kemudian melempar pasir kepada orang-orang kafir. Dan setiap orang kafir Quraisy yang berada di Badar waktu itu kena semuanya matanya. Ayo, ya apa caranya? Saya melempar. Allah Subhanahu wa taala. Bukan antum. Makanya kalau mau nitis tembaknya begitu. Bismillah, baca ayat itu gitu loh. Itu pelornya nanti belok-belok sendiri itu cari orangnya nanti itu. Gitu. Keyakinannya begitu. Kalau kita mengandalkan kecanggihan kita enggak akan dapat. Meskipun kita tetap harus berupaya memahirkan itu. Tapi kita tetap yakin dengan tembakan Allah Subhanahu wa taala, dengan takdirnya pasti kena. Kemudian Al-Mahdi meninggal. Setelah Ya'juj Ma'juj, Al-Mahdi meninggal. Karena Al-Mahdi itu munculnya cuman antara 7 sampai 9 tahun dan dikesuaikan oleh kaum muslimin saat itu. Kemudian setelah Al-Mahdi meninggal, Nabi Isa masih ada. Nabi Isa jadi khalifah. Kemudian setelah Nabi Isa wafat, ya, Nabi Isa alaihissalam masih bisa melaksanakan haji bersama kaum muslimin saat itu. Jadi haji masih ada zaman itu, zaman Nabi Isa. Meskipun hari ini sudah mulai tutup ya. Kemarin hari ini alhamdulillah berapa hari ini buka lagi. Kemarin ada rombongan pertama umroh Indonesia, saya dengar dari teman saya. Tapi tidak tahu lagi nanti. Awal Februari katanya sudah mulai pandemi lagi. Kemudian Nabi Isa meninggal. Setelah Nabi Isa meninggal digantikan oleh khalifah-khalifah berikutnya. Ada riwayat mengatakan khalifahnya saat itu adalah Bani Qahtan. Khalifah Bani Qahtan. Bukan Quraisy, karena Quraisy sudah selesai. Khalifah Bani Quraisy itu adalah 12 orang saja. Kemudian nanti diikuti oleh Bani Qahtan. Kemudian di situ masa-masa kemakmuran luar biasa. Kaum muslimin tenang. Terus pokoknya nyaman begitu. Kehidupan ini nyaman. Karena kalau istilahnya orang barat itu golden age begitu. Semuanya serba nikmat begitu. Kehidupan di dunia, senikmat-nikmatnya hidup di dunia saat itu. Semuanya pada nikmat. Setelah itu muncul tanda besar berikutnya. Matahari terbit dari barat. Tapi orang kafir sudah mulai bermunculan ini ya. Orang kafir mulai bermunculan kembali. Biasa, orang kalau sudah dapat nikmat mulai ingkar, mulai melakukan hal-hal yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga ujungnya adalah kekafiran. Setelah itu muncul alamatul kubra yang berikutnya, terbitnya matahari dari barat. Kemudian setelah itu kalau seperti yang saya jelaskan kemarin, matahari kalau sudah muncul maka pintu taubat telah tertutup. Kalau sudah ditutup pintu taubat berarti kan manusia nggak bisa berubah hakikatnya. Yang kafir tetap kafir sampai matinya, yang mukmin tetap mukmin sampai matinya, sudah. Dilak sudah. Enggak akan berubah. Kemudian muncul fenomena berikutnya, alamatul kubra berikutnya, ad-dabbah. Yang berubah binatang yang akan mengetuk kening kaum muslimin. Baik dengan khotamnya Nabi Sulaiman ataupun dengan tongkatnya Nabi Musa. Kalau orang mukmin ditempeli dengan cincinnya Nabi Sulaiman menjadi putih bersih, yang menandakan itu keimanannya. Adapun orang kafir akan menjadi hitam pekat ketika disentuh dengan tongkatnya Nabi Musa. Sehingga satu keluarga orang-orang manusia saat itu ketika berada di meja makan bersama kelihatan persis siapa yang kafir, siapa yang mukmin. Tetapi sudah nggak bisa berubah lagi. Pintu taubat sudah ditutup, hakikat sudah terjadi. Kalau sudah hakikat terjadi, maka muncul alamatul kubra berikutnya adalah sebelum itu adalah keluarnya angin, rehun ahmar minal Yaman. Keluarnya angin lembut dari arah Yaman. Maka seluruh manusia di muka bumi ini yang di dalamnya masih ada iman walau zarrah,
akan mati. Orang mukmin, orang manusia yang ada iman, kadar iman dalam dirinya, kena angin itu dihirup menghirupnya pasti akan mati. Selain manusia mukmin mati, maka muncul narun min qa'ril aden, api yang akan menggiring manusia yang keluarnya dari Aden, lembah Aden. Aden itu di Yaman. Menggiring manusia, ini orang-orang kafir semuanya. Jadi yang merasakan goncangan-goncangan dahsyat yaumul qiyamah itu adalah orang-orang kafir. Adapun orang mukmin sudah tidak mengalami, karena sudah meninggal sebelumnya dengan keluarnya angin itu. Dari gunung terlepas, bumi hancur, tiba-tiba banjir. Itu hanya orang-orang kafir. Jadi antum sekarang sudah tahu ya kronologisnya. Kalau kita lihat ini sebenarnya, kita ini betul memang sudah ada di penghujung asratus saah sebenarnya. Pasukan dari Khurasan sudah wujud kan begitu kan itu. Ini luar biasa, kita ini sudah di periodisasi akhir asratus saah. Tinggal sekarang ini nunggu gelombangnya di Jaziratul Arab. Gelombang fitnahnya akan terjadi di sana nanti ini pusarannya. Wallahu alam nanti Jaziratul Arab seperti apa. Di antaranya ya, ikhwan rahimakumullah, saya bingung kok kamu mana? Waalaikumsalam. Kita akan mengkaji ya tentang bab tentang Ad-Dajjal. Karena fenomena paling besar terhadap fitnah itu adalah fenomena keluarnya Dajjal. Sehingga disebutkan oleh Rasulullah SAW itu fitnah atas umat ini, a'zamul fitnah atas umat ini adalah fitnahnya Dajjal, laknatullah alaih. Tapi sebagian kaum muslimin terhadap fitnah ini, terhadap sosok Dajjal ini berselang pendapat. Sebagian mengatakan Dajjal itu nggak ada, Dajjal itu hanya sebutan-sebutan saja untuk simbol kekafiran. Sebagian kaum muslimin begitu. Bahkan bukan hanya awamnya, termasuk para ulama di antaranya sebagian besar. Tetapi karena salah satunya, kalau ini a'zamul fitan tidak mungkin tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Alasannya kayaknya logis. Antum pernah menemukan kata Dajjal di Al-Qur'an? Tidak ada. Padahal a'zamul fitan. Tidak ada. Emang secara letterlock tidak ada kata Dajjal dalam Al-Qur'an. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan melalui Rasulullah SAW dalam menafsirkan satu ayat di antara ayat-ayat Al-Qur'an. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa ayat tentang Dajjal. Cuman kita saja ketika tidak mendapati kata letterlocknya Dajjal, maka kita menganggapnya tidak ada di dalam Al-Qur'an. Di antaranya ayat tadi dalam surat Al-An'am ayat 158. Wal yanduruna illa an ta'tiyahumul malaika au ya'tiya rabbuka au ya'ti ba'du ayati rabbik. Ba'du ayati rabbik itu adalah menyebut diantaranya adalah Ad-Dajjal. Kenapa? Langsung diterjemahkan oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan salasatun idza kharajna la yanfa'u nafsan iman wa lam takun amal min qablu, yakni Ad-Dajjal. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata Dajjal itu dalam Al-Qur'an
tetapi tidak letterlek dalam bentuk ayatu ba'du ayati rabbik. Tanda-tanda besar yang dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat itu adalah alamatul kubra. Yakni diantaranya adalah ad-dajjal. Paham? Jadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung Rasulullah SAW sendiri yang menafsirkannya. Ini diantaranya adalah Dajjal, kemudian Dabbah, dan terbitnya matahari dari arah barat. 3 ayat yang disebutkan dalam Al-Quran. 3 tanda besar langsung menjadi satu kata ayatu rabbuk. Ayatu rabbuk. Kemudian ada lagi diantaranya ayat lainnya bahwa Dajjal juga disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'min ayat 57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nasi walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia, akan tapi banyakkan manusia yang tidak mengetahuinya. Kata an-nas ini fi'ilnya apa? Bentuknya apa? Nakiro atau ma'rifat? Hah? Ada yang ngerti nggak? Nakiro atau ma'rifat, nggak ngerti ya? Tertentu atau umum? Tertentu. Ditandai apa? Kata alif lam. An-nas. Ini. Kata khalqin nasa. Khalqin nasi. Maknanya tertentu manusianya, bukan seluruh manusia. Paham maksudnya? Jadi maksudnya Imam Tabari menjelaskan dalam tafsir Tabari, dia menjelaskan bahwa yang dimaksud kata an-nas dalam ayat ini adalah Dajjal. Yakni maksudnya apa? Dajjal dengan segala bentuk fitnahnya yang luar biasa itu bisa berubah wujud, bisa melakukan apa saja yang dikehendakinya, bisa berperjalanan dalam waktu yang sangat cepat, ya kan? Bisa mengeluarkan seluruh perbendaharaan bumi. Tadi harta karun itu semuanya nanti ikut Dajjal keluar, kayak tawon mengikuti ratunya, keluar semua perhiasan bumi, perbendaharaan bumi keluar semua untuk menikmati manusia. Luar biasa Dajjal itu. Sekarang aja udah luar biasa gitu. Apalagi nanti fitnahnya gitu loh. Fitnahnya Dajjal ya. Dajjal itu tuh Dajjal kecil ya. Ya, itu sudah luar biasa sekarang ini fitnahnya. Apalagi fitnahnya Dajjal kubra itu, Dajjal yang besar, yang hakikatnya itu sebenarnya. Sekarang fitnahnya Dajjal yang Dajjal kecil saja, yang di Pasuruan siapa kemarin itu? Bukan siapa? Usai Baba, itu luar biasa fenomenanya itu. Dulu saya kira ini paling Dajjal itu. Karena ciri-ciri mendekati, Kribo, iya kan? Dari Persia, aslinya Iswahan, kemudian dia punya sihir luar biasa, ya. Itu pengikutnya banyak wanita di India, satu lapangan penuh itu pengikutnya wanita. Anda bisa searching di YouTube itu video-video banyak. Jadi kalau sodako sama Dajjal bahasanya, jadi apapun yang diberikan Dajjal akan dikembalikan kontan. Jadi orang-orang India itu ngasih, jadi sababa itu kan jalan di hadapan antum ini ya, gini jalan begini, antum ngasih apa saja itu, bahasanya sodako lah gitu ya. Ngasih sesuatu gitu, langsung diterima oleh Sai Baba, langsung Sai Baba mengembalikannya begini, gini tak bisa keluar emas, keluar apa saja yang antum butuhkan, yang antum hajatkan. Bahkan dia bisa mengeluarkan tepung roti di lapangan, bisa tinggi gitu. Bukan satu karung, dari tangannya keluar gini ngucur. Bahkan itu Aqua Indonesia cari sumber mata air di NTT itu, manggil saya bapak khusus itu untuk menemukan sumbernya di NTT itu. Fenomenal. Itu baru Dajjal.
takjil. Dajjal kecil, pengikutnya sudah banyak. Maksud Allah Subhanahu wa taala ini merendahkan. Kata Allah, la khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas. Daripada menciptakan sekedar dajjal. Kata Allah, penciptaan langit dan bumi ini jauh lebih rumit daripada sekedar untuk menciptakan dajjal yang aku anggap itu sebagai super apa? Super sekali kan begitu ya. Super hebat. Dihinakan oleh Allah SWT. Allah menyebutkannya dalam kalimat penghinaan. Tidak ada apa-apanya dajjal di hadapan Allah SWT. Bagaimana bisa meletakkan langit tanpa tiang, bisa tanpa jatuh, bintang-bintang berserakan, matahari tepat. Kalau matahari itu tiap hari telat jam 10 siang saja, kita ini banyak yang mati manusia ini. Betul nggak? Kehidupan ini sudah berubah total. Makanya penciptaan langit dan bumi itu jauh lebih rumit daripada sekedar menciptakan dajjal dengan segala fitnahnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Walakin aksarun nasi la ya'lamun, tetapi manusia ini sekali-kali meremehkan Allah. Ilmunya Allah diremehkan. Terkesima dengan fitnahnya dajjal. Terkesima dengan fitnahnya dajjal. Dajjal kecil, padahal Allah maha luar biasa daripada mereka. Jadi siapa yang berpegang teguh dengan ilmunya Allah, pasti dia akan selamat dari fitnahnya dajjal. Itu konsepnya begitu. Imam Qurtubi menyebutkannya dalam tafsir beliau. Jadi Allah SWT menjelaskan, terlebih lagi hadis-hadis Rasulullah, banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang fenomena dajjal, hakikatnya gitu. Bukan sebagai simbol, bukan simbol kesesatan dajjal, simbol kebenaran adalah Al-Mahdi, enggak, tetapi memang itu hakikat wujudnya. Bahkan ujungnya nanti ada terjadi pertempuran dan pembunuhan secara fisik secara fisik antara Al-Mahdi dengan Nabi Isa alaihissalam bersama dajjal dan pasukannya. Perang fisik. Akhwanimakumullah. Saya sampai jam berapa nih? Sampai jam 9. Soalnya saya karena fenomena ini kalau kita jelaskan memang, apalagi kalau belum dalam bentuk video gitu ya, wah, memang enak lihatnya gitu. Warahmatullah. Jadi tentang fitnah dajjal ini, seluruh para nabi sudah mengingatkan umatnya. Jadi mulai Nabi Nuh alaihissalam, Rasul yang pertama kan Nabi Nuh alaihissalam, sampai Rasul yang paling akhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umatnya tentang dajjal. Tidak ada yang lewat, semuanya diperingatkan oleh Rasul zamannya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fin nasi wa asna 'ala Allah azza wa jalla bima huwa ahluh, thumma dzakara dajjal faqala inni la unzirukumuhu wa ma min nabiyyin illa qad anzara qaumah laqad anzara nuhun alaihi salam qaumah walakin sa'aqulu lakum fihi qawlan lam yaqulhu nabiyyun liqaumihi ta'lamuna annahu a'war wa anna Allah azza wa jalla laisa bi'awar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah SAW, beliau mengatakan bahwa Rasulullah itu ketika Rasulullah SAW berdiri dalam khutbahnya setelah beliau menyanjung Allah Subhanahu wa taala, muji-muji Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan haknya. Kemudian beliau menyebutkan tentang perkara dajjal. Kemudian dia mengatakan, sungguhnya aku memperingat kalian terhadap dajjal. La anzirukumuhu wa ma min nabiyyin illa qad anzara qaumahu. Sungguhnya tidak ada para nabi pun dan rasul kecuali telah memperingatkan umatnya tentang dajjal. Laqad anzara Nuhun alaihi salam qaumah. Sungguhnya Nabi Nuh pun telah memperingatkan kaumnya tentang dajjal.
Padahal zamannya jauh dari kemunculan Dajjal. Walakin sa'aqulu lakum fi qaulan, tetapi aku akan memperingatkan kalian yang lam yakulhu nabiyyun liqaumihi, yang belum pernah diperingatkan nabi-nabi sebelumnya dan Rasulullah sebelumnya kepada umatnya tentang dirinya Dajjal. Yakni apa? Ta'lamun annahu a'war. Ketahuilah bahwasanya Dajjal itu buta a'war. Wa anna Allah azza wa jalla laisa bi'awar. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak buta. Jadi kalau Nabi Nuh dan nabi-nabi sebelumnya memperingatkan tentang Dajjal selesai. Tetapi ada satu tanda yang tidak disebutkan. Yakni apa? Dajjal itu buta sebelah. Tapi umat Muhammad diingatkan tentang Dajjal itu buta sebelah. Ini berarti ada sesuatu ini kan gitu. Nanti kita kajiannya. Hadisnya sahih Ahmad, Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam hadis yang lain, hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah SAW, ala uhadditsukum hadisan anid Dajjal. Maukah aku sampaikan kepada kalian tentang masalah Dajjal? Ma haddasa bi nabiyyun qauma, yang telah disampaikan oleh para nabi sebelumnya kepada umatnya. Innahu a'war, sungguhnya dia adalah Dajjal buta sebelah, buta. Wa innahu yaji'u ma'ahu bimisalil jinnah wan nar, jannati wan nar, bimisalil jannati wan nar. Sungguhnya nanti Dajjal itu datang kepada kita dengan surga dan neraka. Fallati yaqulu innahal jannah hiyan nar. Ketahuilah kalau dia mengatakan jannah, sungguhnya itu adalah neraka. Kalau dia bilang surga, sungguhnya itu neraka. Tapi sebaliknya, wa inni undzirukum kama undzira bihi Nuhin qaum. Aku telah memperingatkan kalian sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam telah memperingatkan kaumnya. Jadi Nabi Nuh sudah memperingatkan, Nabi Nuh dan nabi-nabi berikutnya, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam telah memperingatkan kaumnya tentang masalah Dajjal. Bahwa Dajjal nanti datang dengan surga. Tapi hakikatnya adalah dia adalah neraka. Atau dalam hadis yang lain, dia bawa api dan air. Kalau dia memberikan air, sungguhnya itu adalah api. Kalau dia memberikan api, sungguhnya itu adalah air. Jadi kebalikannya. Fenomena ini, fenomena api dan air, surga dan neraka, ini sudah ditawarkan oleh Dajjal kepada kita ini. Tawarkan. Sekarang ini sudah banyak kaum muslimin yang menikmati fitnah ini. Fitnah tazyin ini ya. Menikmati luar biasa. Ada yang enak dengan ribanya, ya kan? Masalahnya banyak sekali. Bentuknya riba sekarang macam-macam, luar biasa. Sampai ulamanya yang bingung. Maksudnya kenapa ulama bingung? Karena dikasih PR terus untuk apa? Sebelum fatwa kan, kalau ilmunya kan tetap sama. Ilmu itu kan tetap, syariat itu kan tetap. Yang berbeda apa? Kasusnya kan, halnya itu yang beda. Kalau ulamanya tidak punya ilmu tentang hal, ilmu tentang wakilnya, ilmu tentang keadaan sebenarnya daripada kasus itu secara benar, fatwanya akan salah. Dan kesalahannya ulama apa? Fatal. Kan gitu. Ini halnya ini sekarang semakin ruwet. Ada Bitcoin, apalagi Bitcoin ini. Sekarang ada lagi apa? Apa lagi? Yang baru ini apa? Apa? Ojol, mana ojol ya, pokoknya GoPay, macam-macam lah istilahnya itu, ya kan? Kemudian ada lagi, nanti akan muncul lagi sistem riba yang baru yang dengan baju baru. Yang kita pasti mau tidak mau kita akan jatuh. Ntar lagi ada money currency,
yang semuanya serba digital. Jadi uang fisik nanti nggak ada sebentar lagi. Uang fisik itu sebentar lagi nggak ada. Saya ketemu orang BI sendiri, dia mengatakan ketika saya perjalanan ke Jakarta, kebetulan sebelah saya ini orang Bank Indonesia, dia katakan apa? Realitas uang nyata itu, ya, uang tunai itu cuma 25% sekarang sisanya itu. Yang dicetak oleh Bank Indonesia itu cuma 25% daripada uang sebenarnya. Uang yang beredar itu loh, cuma 25% dari uang sebenarnya. Yang 75% sebetulnya digital. Itu pun saya tahunya sudah, itu dialog saya itu sudah berapa tahun yang lalu. 5 tahun, 6 tahun yang lalu. Nah, kalau utang Indonesia, kemarin saya baca itu di media itu sudah berapa? 7.000 apa itu? Dolar. Dolar itu. Utang Indonesia itu juta triliun sudah. Lah yang ngitungnya kayak apa nggak ngerti saya. Lo jangan hitung bunga, utangnya sejak gitu, hitungnya kayak apa nggak ngerti. Bayarnya pakai apa? Padahal uangnya nggak ada. Gampang, nanti tinggal dikeluarkan kebijakan, rasionalisa. Bentuknya apa? Ini kita yang muda-muda belum mengalami, mungkin bapak-bapak ini sudah mengalami. Apa? Potongan duit ya. Antum pegang sekarang duit 1.000, nanti jadi 1 rupiah. Di Zimbabwe itu sudah terjadi, 1 juta jadi 1 dolar Zimbabwe. Jadi antum pegang duit ketoknya sak koper, habis, gak ada artinya. Resinring bahasanya ya, dipotong duitnya itu, dirasionalisasi. Kakean, digitnya kebanyakan, kalkulatornya rusak. Ayo coba antum itu pakai kalkulator, error pasti. Itu bentuk fitnah-fitnah Dajjal ini bentuknya macam-macam. Ada bentuk sisi ekonomi, sisi politis, sisi keagamaannya. Kalau bahasa kita itu matranya kan ipolek sosbud hankam. Semua nanti itu akan dikawal oleh Dajjal. Dajjal kecil, ya lah. Kemudian diberikan dari ini sudah 9 ini. Nah ini ada dari Anas radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma bu'istan nabiyyu illa anzara ummatahu al-a'warul kadzdzab ala innahu a'war wa inna rabbukum laisa bi'awar wa inna baina ainaihi maktubun kafir. Jadi Dajjal itu di keningnya ada tulisan bentuknya kafir, ro. Setiap mukmin pasti bisa baca walaupun buta huruf. Tampak zahir. Jadi kalau orang mukmin mesti kelihatan. Ini dalam sebuah hadis sahih dari Abu Umamah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Ya ayuhan nas, innaha lam takun fitnatun ala wajhil ardi mundu dzara Allahu dzurriyyata Adam a'dhama min fitnatid dajjal wa inna Allah azza wa jalla lam yub'atsu nabiyyan illa hadara ummatahu dajjal wa ana akhirul anbiya wa antum akhirul umam wa huwa kharijun fikum la mahalah." Wahai manusia, ketahuilah sesungguhnya tidak ada fitnah yang lebih besar daripada fitnah Dajjal di muka bumi ini semenjak Allah menciptakan anak cucu Adam. Sejak Nabi Adam sampai kiamat tidak ada yang paling besar fitnahnya kecuali Dajjal. Dan tidak ada satu nabi pun yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan memperingatkan umatnya tentang Dajjal. Sedangkan aku, kata Rasulullah SAW, adalah nabi yang paling akhir dan kalian adalah umat yang paling Dajjal pasti akan muncul di tengah-tengah kalian.
Jadi kita ini umat terakhir ya, umat yang kedapatan fitnah yang a'zam. Dengan segala ketidakberdayaan kita ini mendapatkan fitnah yang luar biasa. Luar biasa. Jadi siapa yang selamat dari Dajjal, insya Allah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya kan? Karena kalau a'zamul fitnahnya sudah lewat, insya Allah fitnah-fitnah berikutnya yang lebih kecil pasti akan lewat. Saya menutupkan dengan ini aja. Dalam sebuah hadis sahih, Hisham bin Amir Ansari radhiyallahu an bersabdaan, Hisham bin Amir Al-Ansari radhiyallahu an qala sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul ma baina khalqi Adam ila an taquma as-sa'a fitnatun akbaru min fitnatid dajjal. Tidak ada fitnah yang lebih besar kecuali sejak diciptakannya bumi, diciptakannya Nabi Adam sampai hancurnya bumi ini, kecuali fitnahnya ada Dajjal. Berikutnya juga ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'a khalqu akbar minad dajjal. Tidak ada fitnah yang lebih daripada sejak penciptaan Adam hingga hancurnya bumi ini kecuali fitnahnya. Nah, ini fenomena yang paling besar ini adalah kita ini menghadapi fitnahnya Dajjal. Ini. Tapi kata Rasulullah SAW ada yang sesuatu. Ini dalam hadis ini. Dari Imam Muslim rahimahullah, beliau mengatakan bahwa dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu mengatakan, "Dzakar Rasulullah SAW ad-Dajjal." Suatu ketika Rasulullah SAW membahas tentang ad-Dajjal. Dzata ghadatin fa khaffat fihi wa rafa'a hatta dhannanahu fi ta'ifatin nakhli falamma ruhna ilaihi arafa dzalika fina. Rasulullah SAW berkisah tentang masalah Dajjal pada pagi hari, dan beliau mengangkat dan merendahkan suaranya. Jadi ketika cerita tentang Dajjal itu beliau kadang-kadang suaranya ditinggikan, kadang-kadang suaranya direndahkan. Nanti fitnah Dajjal begini. Sambil beliau itu tengok kanan, tengok kiri, seakan-akan takut diketahui oleh Dajjal. Cerita tentang Dajjal, tapi seakan-akan dia takut diketahui oleh Dajjal. Sampai melihat di sela-sela pohon kurma itu, takut ada yang ngintip, barangkali Dajjal ngintip di situ. Seakan-akan seperti itu. Kemudian beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, dzakarta ad-Dajjal ghadatan fa hafatta fihi wa rafa'at hatta dhannahu fi ta'ifatin nahl. Faqala khairud Dajjal akhwafuni alaikum inni yakhruju wa ana fikum." Namun sebenarnya kata Rasulullah, bukan Dajjal yang lebih aku takutkan. Padahal fitnah Dajjal itu a'zamul fitan. Sejak Nabi Adam sampai Kiamatul Kubra. Tapi kata Rasulullah, faqala khairat Dajjal akhwafuni alaikum. Aku tidak takut tentang fitnahnya Dajjal atas kalian. Inni yakhruju wa ana fikum. Kalau dia muncul sedang saya masih ada, maka urusannya dengan aku. Kata Rasulullah. Hajjudzunakum wa in yakhruju wa lastu fikum fa'mur wajahu nafsu wa hajiju nafsu. Jadi kalau nanti Dajjal sedangkan saya muncul, sedangkan saya enggak ada, itu urusannya kembali kepada urusan masing-masing. Tapi di sini Rasulullah menyeratkan, Rasulullah tidak takut fitnahnya Dajjal atas umatnya. Tapi ada fitnah yang lebih besar, yang lebih ditakutkan, bukan lebih besar, lebih ditakutkan daripada fitnah Dajjal terhadap umatnya. Dajjal fitnah yang paling besar, tapi tidak ditakutkan oleh Rasulullah SAW atas umatnya. Tetapi ada satu fitnah yang lebih ditakutkan daripada fitnah Dajjal atas umat ini. Apakah itu? Kajiannya insya Allah minggu depan, karena waktu nggak cukup. Kalau cukup saya lanjutkan. Jadi saya kira cukup dari saya.
Jadi fitnahnya Dajjal itu fitnah terbesar. Tetapi ada yang lebih ditakutkan oleh Rasulullah kepada umatnya tentang satu fitnah. Nah, ini rahasianya. Berlanjutnya minggu depan. Supaya antum ya. Kata itu dulu ya. Ya. Saya kira cukup dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan antum semua. Dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari a'dhamul fitnah fitnah Dajjal dan dajjal-dajjal kecilnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan-jalan kita lampang sehingga kita menuju Allah Subhanahu wa taala dengan mudah dan benar. Dimudahkan kita dalam rangka untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menutup pintu-pintu fitnah atas diri kita. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.